Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10 ya, dan saya akan membahas tentang obat sebagai sarana terapi. Oke, ini adalah outline yang akan saya sampaikan. Jadi secara brief tentang efek farmakologi obat dan kaitannya dengan indikasi obat, dosis, kemudian ada cara penggunaan juga ya, aturan pemakaian, dan kontraindikasi, efek samping, peringatan dan perhatian, dan juga interaksi obat secara umum. Oke, sebagai pembuka, jadi obat itu memiliki dua fungsi besar ya. Artinya dia memiliki fungsi sebagai produk itu sendiri dan fungsi sebagai sarana terapi. Nah, obat kalau sebagai produk itu sudah kalian pelajari ya di farmasetik, kemudian di farmasi fisik, kemudian nanti di formulasi teknologi, dan juga sebagian dipelajari juga di preskripsi ini ya. Kemudian kalau sebagai sarana terapi itu dia fungsinya lebih ke arah pelayanan kefarmasian ya. Artinya bagaimana si obat ini bisa memberikan efek terapi kepada si pasien, dan banyak sekali faktor-faktornya ya. Dimana ini kalau sebagai sarana terapi ini rohnya itu adalah pharmaceutical care ya, istilahnya ini filosofi dari pemberian pelayanan kefarmasian. Jadi pelayanan kefarmasian itu kan tindakannya. Filosofinya adalah pharmaceutical care, dan apapun tindakan yang berkaitan dengan pelayanan kefarmasian, termasuk di sini adalah pemberian pelayanan obat ya, mulai dari dia menyiapkan sampai nanti dia memberikan informasi kepada si pasien, itu harus dengan jiwa pharmaceutical care-nya itu ada, begitu ya. Oke, kalau pertimbangan obat sebagai sarana terapi, kita lihat ya, mungkin sudah dibahas juga sebelum UTS, ketika memberikan pelayanan resep ya, ini konteksnya kalau obatnya diberikan dengan resep ya, itu ada beberapa screening yang harus dilakukan, ada administratif, farmasetik, dan juga klinis ya. Tetapi yang melekat kepada sarana terapi ya, sebagai sarana terapi, itu lebih titik beratnya ada pada pertimbangan klinis ya, dalam memberikan obat ke pasien. Nah, pertimbangan klinis itu apa saja? Ada beberapa ya, kalau menurut literatur, ada indikasi dan dosisnya, apakah sudah tepat, kemudian bagaimana aturan, cara, dan nama penggunaannya, apakah pasien mendapatkan duplikasi, apakah dia ada obat yang sama, atau polifarmasi, kemudian apakah pasien mengalami alergi atau dia punya alergi terkait dengan obat yang akan diberikan, efek samping yang mungkin terjadi atau yang dia pernah mengalami efek samping tertentu, dan atau manifestasi klinis lainnya. Kemudian apakah ada kondisi kontraindikasi, dan juga apakah ada interaksi dari obat gitu ya. Nah, kalau kita lihat hubungannya tadi ya, mekanisme obat ya, obat kita tahu setiap obat itu memiliki cara kerja masing-masing di dalam tubuh ya, jadi tidak semua obat itu sama kan. Nah, mekanisme kerja obat inilah yang akan memberikan efek farmakologi. Jadi efek farmakologinya sebagai apa begitu ya, dan ini baru nanti dari efek farmakologinya sebagai apa itu baru apakah dia sesuai dengan indikasi tertentu sehingga dia menimbulkan indikasi. Ini by case ya, kita contoh asetosal misalnya, atau aspirin ya, lebih dikenal dengan aspirin. Jadi asetosal atau aspirin ini mekanismenya adalah menghambat enzim COX ya, sehingga ketika enzim COX di dalam tubuh ini dihambat, akan ada penurunan produksi prostaglandin yang akan memberikan efek farmakologi tertentu, yaitu apa saja? Bisa analgesik, antiinflamasi, dan juga antipiretik. Jadi kalau kita lihat golongannya aspirin ini sendiri kan adalah analgesik, antiinflamasi ya, tapi dia memiliki fungsi sebagai antipiretik juga. Kemudian dari efek farmakologi ini, dia itu sangat cocok dengan indikasi apa? Mengatasi demam ya, nyeri, peradangan, bahkan pengencer darah. Karena apa? Pengencer darah pada dosis-dosis tertentu, asetosal atau aspirin ini ya, itu juga memiliki efek farmakologi antiplatelet begitu ya, sehingga ada indikasi ke pengencer darah. Oke, berikutnya adalah dosis ya. Jadi
dosis itu secara terminologi adalah jumlah obat yang digunakan oleh pasien untuk mencapai terapi. Dosis sendiri ada banyak ya, ada yang disebut dengan dosis lazim ya. Dosis lazim ini seperti yang kita tahu ya, ini dosis yang diberikan berdasarkan petunjuk umum dari sediaan obat tertentu ya. Jadi yang biasanya digunakan itu berapa, begitu tuh dosis lazimnya. Kemudian ada dosis terapi, ini lebih personal ya. Jadi ini dosis yang diberikan dalam keadaan biasa yang dapat menyembuhkan pasien. Jadi untuk si pasien tertentu ini dosis terapinya dia tuh berapa. Jadi untuk kondisi pasien itu kan berbeda-beda ya. Bisa jadi dia lebih rendah atau bisa jadi lebih dari dosis lazim ya. Itu sangat tergantung. Kalau misalnya untuk obat-obat tertentu juga kadang-kadang dosis yang dibutuhkan lebih banyak karena misal ada ikatan protein pada kondisi pasien yang tertentu ya, jadi nggak bisa disamakan. Tapi ini hanya untuk obat-obat, tentu saja nggak semua obat juga memiliki dosis terapi yang berbeda dengan dosis lazim. Kemudian untuk dosis minimum juga ada ya, dan dosis maksimum. Jadi dosis minimum ini dosis takaran terendah ya dari suatu obat yang bisa memberikan efek farmakologi ya. Jadi yang bisa berkhasiat itu minimalnya itu berapa begitu. Kemudian dosis maksimum ini takaran dosis tertentu yang masih boleh diberikan kepada si pasien dan bisa memberikan masih memberikan efek farmakologi yang tidak toksik begitu ya. Kemudian kalau dosis toksik sendiri ini adalah dosis yang apabila diberikan dalam keadaan biasa kepada si pasien itu bisa menimbulkan toksisitas begitu ya. Jadi overdose ya, istilahnya overdose, tetapi tidak sampai letal. Nah, kalau dosis letal ini kalau diberikan dia bisa mematikan begitu ya. Jadi harus perhatian untuk beberapa obat-obat yang indeks terapinya itu sempit ya, karena antara toksik dengan dosis terapinya itu bahkan dia pendek gitu. Jadi harus teliti di situ. Oke, kemudian aturan pemakaian obat. Ini kaitannya dengan kadar obat yang berkhasiat dalam tubuh ya. Jadi penting sekali untuk memperhatikan cara pemakaian, jumlah yang diberikan, dan juga waktu pemakaiannya ya, supaya terapi obat ini sesuai dengan yang diharapkan. Nah, waktu pemakaiannya seperti apa? Bisa jadi sebelum makan, setelah makan ya, berbeda ya setiap obat. Oke, kalau berdasarkan bentuk sediaan, pemakaian obat ini sudah berbeda-beda ya antara oral dan topikal. Topikal itu bisa tetes mata, salep mata, tetes hidung, dan seterusnya ya. Kita bahas beberapa di sini. Yang saya ambil dari Pionas ya, bisa diakses. Jadi untuk obat oral ya, obat yang diminum, untuk tablet, kapsul, dan pil ini mudah ya. Mungkin sangat sering kita temui sehari-hari, jadi cukup mengikuti petunjuk, apakah diminumnya sebelum atau setelah makan ya. Ditelan langsung bisa, atau bisa juga kalau misalnya sulit menelan tablet atau tabletnya besar ya, bisa dibantu dengan air putih yang matang ya. Nah, untuk tablet salut ya, tablet salut itu biasanya dia dilapisi dengan bahan tambahan secara farmasetis, atau bahkan di beberapa tablet salut itu pelepasannya itu ditunda sehingga dia tidak bisa digerus ya. Ingat materi inkompatibilitas kemarin, kalau tablet salut digerus itu dia bisa sediaannya rusak, bahkan tidak memberikan efek terapeutik begitu ya. Kemudian sediaan sirup, suspensi, emulsi atau sirup kering ini sebenarnya cukup juga memperhatikan aturan pakai ya, karena tidak terlalu sulit, tetapi perlu diperhatikan sendok yang digunakan. Apakah sendok takar, atau di situ tidak mengatakan sendok ya, tetapi bisa pakai pipet takar. Untuk bayi biasanya kan pakai pipet begitu ya, atau pakai tutup takar, karena tidak semua jenis obat sekarang menggunakan sendok takar ya. Ada yang ditaruh di atas tutupnya itu kayak ada takarannya di situ ya. Jadi penutup obat itu ada dua ya, tutup primernya sama sekundernya itu. Dan minum sesuai dengan dosis yang dianjurkan begitu ya. Nah, kadang-kadang beberapa obat juga ada yang sendok
atau takarannya itu menggunakan sendok makan. Jadi itu harus diperhatikan dan harus diinformasikan ke pasien ya. Kemudian untuk sediaan suspensi atau emulsi atau sirup kering ya, ini harus ada tanda kocok dahulu. Kenapa? Seperti yang sudah kita bahas kemarin juga ya pada saat materi inkompatibilitas obat. Ini sangat penting supaya sistem suspensi atau emulsi atau sirup kering yang nanti membentuk sediaan cair itu harus bisa terdispersi lagi atau bercampur lagi ya. Jadi bisa membentuk sistem yang tidak memisah lagi. Kemudian kalau untuk sediaan sirup kering ya, ini dilarutkan atau didispersikan dulu dengan air ya yang sudah matang sehingga sampai batas yang tertera pada botol. Jadi jangan, kalau sirup kering itu biasanya sediaan jadinya yang beredar di pasaran itu dalam bentuk serbuk kan. Nah, ini tuh harus dilarutkan dulu. Jangan menggunakan air lain selain air putih ya yang matang. Oke, kemudian ada namanya tablet bukal atau tablet sublingual. Kalau tablet, tetapi penggunaannya ini mirip ya. Tapi kalau tablet bukal itu bedanya dia diletakkan di antara pipi dan gusi atas atau bawah. Ya, jadi pertama ini minum atau kumur dulu dengan air jadi supaya mulutnya itu tidak kering karena kalau mulutnya kering akan sulit untuk melarutkan ya tablet. Jadi tabletnya kalau tablet bukal itu diletakkannya di antara pipi dan gusi, baik gusi atas maupun gusi bawah ya. Atau kalau untuk tablet sublingual itu di bawah lidah ya. Nah, jadi seperti ini ya contoh gambarnya. Untuk tablet bukal itu dimasukkan bisa di atas di bagian atas antara pipi dengan gusi atau mulut dengan gusi, bisa jadi di sebelah sini ya dekat gigi geraham, atau di bawah juga bisa sebenarnya, tapi yang digambar ini hanya contoh di bagian atas ini. Kemudian untuk tablet sublingual seperti ini ya, jadi di bawah lidah ya. Ini contohnya yang di bawah lidah ini tablet ISDN. Kemudian tutup mulut, jangan ditelan sampai tabletnya itu larut ya. Kemudian jangan makan, jangan minum atau merokok sebelum tabletnya itu larut dan jangan berkumur atau cuci mulut selama 15 menit setelah tabletnya itu larut ya, karena kita harus membiarkan dia bereaksi dulu di dalam tubuh begitu ya. Nah, ini juga harus diinformasikan juga ke pasien ya. Karena coba bayangkan kalau misalnya mereka menelan tablet ini, bisa jadi dia tidak bereaksi obatnya. Karena memang tablet bukal dan tablet sublingual ini didesain ya secara farmaseutis itu larutnya itu di bagian-bagian tertentu, tidak bisa langsung ditelan seperti itu ya. Oke, kemudian untuk tablet effervescent ini mudah ya, jadi dimasukkan ke dalam setengah atau sampai 1 gelas air putih yang sudah matang, tunggu sampai dia larut, diminum sampai habis, tambahkan air sedikit ya, untuk memastikan tidak ada sisa obat ya. Kemudian kalau tablet kunyah ya ini tinggal dikunyah, kemudian ditelan ya. Minum air putih juga untuk memastikan bahwa obat telah tertelan. Contoh tablet kunyah ini misalnya kayak antasida ya, itu contohnya. Kemudian kalau tablet hisap juga ya, misalnya kayak vitamin, itu ada beberapa yang dirancang bentuknya tablet hisap ya, jadi tinggal dihisap. Kemudian untuk tetes mata dan salep mata ya, jadi perlu diketahui bahwa obat tetes mata atau salep mata itu adalah sediaan yang steril, sehingga pemakaiannya pun spesifik ya. Jangan sampai dia terkena kontaminan ya. Kemudian cara penggunaannya seperti apa? Jadi pertama dicuci tangan dulu ya, kita cuci tangan untuk bersihkan tangan, jadi supaya ketika menggunakan obat itu kondisi tangan kita bersih, tidak ada kontaminan. Nah, tetapi perlu diingat juga jangan sampai dihindari tangan itu menyentuh ujung tutupnya salep atau ujung tempat tetes mata, gitu ya, supaya tidak ada kontaminan itu tadi. Jadi meskipun kita cuci tangan, tetap kita menjaga kebersihan dari sediaan obat. Kemudian tengadahkan kepala, tarik kelopak mata bagian bawah ya. Umumnya memang yang bermasalah itu di bagian kelopak mata
Jadi itu ditarik, kemudian tetes atau oleskan ya. Kalau dia bentuknya tetes mata ya diteteskan, kalau salep mata ya dioleskan ya. Kemudian biarkan 1-2 menit, dibilas tangannya dan cuci kembali ya. Setelah membiarkan 1-2 menit mata terpejam, kemudian sediaan obat ditutup lagi dengan rapat setelah digunakan ya. Dan ini perlu diperhatikan bahwa obat tetes dan salep mata itu tidak bisa digunakan lebih dari 30 hari setelah dibuka ya. Karena kemungkinan sudah ada kontaminan di dalam obat itu. Bagaimana bisa begitu? Ya karena tadi itu sudah dibuka, meskipun kita tutup, kita kan tidak bisa mengontrol berapa bakteri yang beredar di sekitar kita ya, meskipun kita sangat bersih ya ininya. Tapi kan bakteri atau kuman itu kan adalah sosok yang kasat mata, tidak bisa kita lihat, sehingga ada kemungkinan terjadi kontaminan. Oke, kemudian untuk obat tetes hidung ya, cara penggunaannya ini bisa dilihat di PIONAS ya. Pertama, lebarkan lubang hidung. Di mana posisi yang dianjurkan itu adalah duduk dengan kepala dimiringkan ke belakang ya, atau menegadah, atau misalnya bisa juga kalau dia berbaring itu bisa diganjal di bantal di bawah bahu supaya kepalanya itu tetap tegak tetapi tidak pokoknya tidak menunduk gitu ya. Kemudian masukkan ujung alat penetes sampai 1 cm di dalam lubang hidung, teteskan sesuai dosis yang ditentukan, bisa 1 tetes atau 2 tetes, sangat tergantung dengan dosis yang dibutuhkan ya. Kemudian kepala condongkan jauh ke depan hingga posisi kepala berada di antara lutut. Kalau dia berada setelah dia diteteskan tadi, dia ini ya ditaruh di antara lutut. Kalau dia duduk kan mudah ya membayangkannya. Kemudian kembali tegakkan, setelah beberapa detik tetesan itu akan mengalir ke kerongkongan atas. Nah, kalau misalnya diperlukan untuk lubang hidung yang lain juga dilakukan hal yang sama ya. Kemudian dibilas alat penetesnya dengan air mendidih. Supaya apa? Supaya itu tadi lebih bersih ya. Kemudian untuk tetes telinga ya, ini hangatkan tetes telinga pertama dengan cara digenggam dengan telapak tangan atau bisa juga di ketiak ya selama beberapa menit, tapi jangan dibuka dulu gitu maksudnya. Jadi di botolnya itu dihangatkan ya. Jangan menggunakan aliran air panas karena suhunya itu tidak bisa dikontrol, sediaannya bisa rusak ya. Kemudian miringkan kepala ke samping. Nah, kalau berbaring posisi telinganya itu di bagian yang atas. Kemudian tarik daun telinga sehingga lubang telinganya itu bisa terbuka lebar, kemudian teteskan dosis sesuai dengan dosis yang dibutuhkan. Tunggu 5 menit ya sebelum meneteskan obat pada telinga lainnya. Kalau misalnya tidak perlu yang perlu itu hanya salah satu lubang telinga, ya tunggu 5 menit itu sampai bisa bangun ya, bangun dari posisi berbaring atau posisi yang digunakan pada saat menggunakan obat ya. Jadi kalau misalnya direkomendasikan untuk menutup telinga, gunakan kapas untuk menutup saluran lubang telinga ya, jangan menggunakan selimut atau kain yang lain. Bisa jadi malah ada kontaminan yang masuk. Kemudian obat tetes telinga seharusnya tidak menyebabkan rasa terbakar atau menyengat lebih dari beberapa menit. Jadi kalau misalnya ada kondisi rasa terbakar, itu segera dilaporkan ke dokter begitu ya. Oke, kemudian ini kontraindikasi. Jadi kontraindikasi itu adalah keadaan yang tidak memperbolehkan suatu obat digunakan oleh seorang pasien. Kalau tadi indikasi itu untuk apa? Kalau kontraindikasi ini kebalikannya ya. Jadi kondisi-kondisi tertentu tidak boleh menggunakan obat tertentu ya. Contoh kontraindikasi pada asetosal ya atau aspirin tadi bisa hipersensitivitas, ulkus peptikum, kondisi asma, pendarahan atau gastritis. Kemudian efek samping. Jadi efek samping ini adalah efek yang tidak diinginkan dan muncul pada dosis terapi dan tidak selalu timbul pada setiap pasien. Ya, jadi meskipun ini dosis terapi ini dibutuh nih segini jenis dosis obatnya, tetapi dia ada efek samping. Jadi ini efek yang memang tidak diharapkan atau bahkan tidak diekspektasikan. Ya. Nah, efek samping ini ada yang mayor, ada yang minor, ya. Jadi mayor itu yang sering terjadi, minor itu yang tidak sering terjadi. Contohnya pada aspirin atau asetosal itu bisa iritasi lambung atau alergi.
Oke, kemudian ada peringatan atau perhatian ya. Jadi ada beberapa obat yang di kemasannya itu sendiri sudah ada peringatan dan perhatiannya. Jadi lebih mudah kita untuk mengidentifikasi ya. Jadi pemakaian obat itu memang harus secara hati-hati ya pada kondisi tertentu, karena bisa jadi ada tadi bisa jadi efek samping atau bahkan efek yang tidak diinginkan kepada pasien ya. Baik itu secara minor maupun mayor. Nah, misalnya kalau untuk tadi aspirin ya, bisa ada peringatan untuk pemakaian pada pasien gagal ginjal ya. Itu karena bisa menyebabkan hepatotoksik, kemudian hamil atau menyusui atau riwayat alergi. Itu bisa terjadi reaksi-reaksi yang tidak diinginkan. Selain itu, perlu juga peringatan pemakaian obat secara bersamaan atau yang simultan dengan obat lain, karena bisa jadi apa? Bisa jadi terjadi interaksi obat ya. Nah, interaksi obat ini adalah penggunaan bersamaan atau berurutan dua obat atau lebih yang bisa menimbulkan interaksi. Jadi obat 1 dan obat 2 itu bisa berinteraksi sehingga memberikan efek klinis yang berbeda dari yang diharapkan begitu ya. Contohnya misalnya penggunaan bersama pada pseudoephedrine, ini biasanya pseudoephedrine ini ada di obat-obat flu ya, dan juga jenis obat yang menghambat MAO ini biasanya yang ada di dalam anti Parkinson gitu ya. Ini bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah dan ini tidak dikehendaki, seperti itu ya. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di platform yang saya sediakan ya. Nanti saya berikan tugas juga, mohon dicermati tugasnya. Ini tugasnya adalah tugas kelompok ya. Saya akan berikan topik tugas nanti di classroom. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.